Suatu hari, ada seorang pria yang bekerja sebagai pengusaha sukses, sedang menghubungi perusahaan dari Cina yang bergerak dalam bidang kebugaran. 大家好，我是 Platinum Fit 公司的老板 Celine Grace，公司荣幸和你们见面。你好，早上好，我是 Wellness Nutrition Ltd，公司的 Samuel Joseph 是有志，很高兴有机会参加这次对话会议。你好，我是 Ultra Techno Equipments 公司的 William Abel 老板。我们昨天讨论的合作意义怎么样？从你昨天介绍的产品来看，按照我健身中心公司的追求标准已经达到了，所以我同意你的合作建议。一件保健，听我们的健身中心公司作为品牌代言人，推广我们的健身器材怎么样？我考虑过了，我觉得我接受了你的合作提议，因为我们健身房的设备还很有限，所以我要感谢你作为我们。好的，同志们，这次合作的决定是一致的。该项目将于下周开始，谢谢大家的参与，很快再见。约见。Keberhasilan saya ini merupakan bayaran dari kerja keras saya pada masa lalu. Well, though I've been reading your CV and resume, what if you tell me about yourself? I'm a fresh graduate from business management major and I took industrial and organizational major. And then? I led some pretty interesting and successful project on college national scale. It should tell you that I have leadership skill. I'm a very fast learner, dedicated and responsible. Why did you choose your college major? 1 minggu kemudian, Samuel tidak mendapatkan kabar dari lowongan kerja tersebut. Sudah seminggu berlalu dan saya tidak mendapat kabar dari lowongan pekerjaan. Anggota BRIMOB bernama Brigadir J disebutkan tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Seiring kasus penembakan kini menarik perhatian publik dengan berbagai spekulasi dan kecurigaan berkembang termasuk dari pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J. Terjadi 2 poin pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Pertama, hak untuk memperoleh keadilan. Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap saudari PC telah dieksekusi tanpa melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya. Harusnya ketika dugaan apapun, harus ada proses hukum awal, tidak langsung kemudian dieksekusi. Yang ketiga adalah obstruction of justice. Berdasarkan fakta yang ditemukan, terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice. Dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut, tindakan dimaksud antara lain sengaja menyembunyikan atau melenyapkan barang bukti saat sebelum atau sesuai proses hukum. Kasus penembakan terhadap Brigadir J tersebut dipenuhi oleh banyak spekulasi dan ketidakjujuran dari pihak Verdi Sambo, sehingga kasus tersebut sudah dimanipulasi sebelumnya oleh pihak tersebut. Maka diperlukannya eksekusi hukum secara adil dan jujur agar kasus tersebut dapat terselesaikan dengan tidak hanya memenuhi hak asasi satu pihak, tetapi dapat memberikan kepuasan hukum terhadap berbagai pihak. Dari kasus tersebut, perlu perhatiannya dari pemerintah dan masyarakat akan kesadaran HAM yang ditegakkan di negara Indonesia. Dilihat lebih jauh, kita dapat melihat statistika penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, secara keseluruhan jumlah kasus yang terdata dari tahun 2015 sampai 2020 terjadi peningkatan kasus HAM secara progresif dari tahun 2016 sampai 2019. Sedangkan dari tahun 2019 sampai 2020, terjadi penurunan kasus HAM sebanyak 131.560 kasus. Sedangkan kasus yang diproses khususnya dari tahun 2016 sampai 2019 terjadi peningkatan secara progresif. Dan untuk pada tahun 2020, selisih antara kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang didata yaitu 8.234 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Komnas HAM
sudah cukup efektif, tetapi masih banyak yang harus dievaluasi, hingga kasus-kasus yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diselesaikan dan masyarakat juga dapat merasakan pelayanan yang dilakukan oleh Komnas Kompleks dan dari KPAI kronologisnya sendiri. ya. Mumpung lagi nganggur, nonton berita lagi ah. Selamat datang di pameran The Garden of Memories. Ini adalah solo exhibition Raw yang kedua yang berlangsung mirip banget sama Yogyakarta. Dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 27 Oktober 2021. The Garden of Memories ini merupakan sebuah karya yang diambil dari konsep Buddhis, yaitu tentang Mono a Mona. Awalnya ini adalah tentang konsep atas bagaimana kita menghormati sesuatu yang kecil atau hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Misalnya seperti bunga yang mekar, buah yang matang, karena kalau kita melihat kepada alam, segala sesuatu itu sifatnya sementara. Karya ini juga memiliki warna merah, yaitu melambangkan ketidakkekalan yang kemudian memang diambil dari konsep-konsep ini. Ini karena beliau merasakan bagaimana bisa kompleksnya warna dalam kenangan di sini. Dan kita juga diajak untuk lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai sesuatu hal yang sifatnya terlihat kecil, namun maknanya berarti bagi kehidupan kita. Oh iya, kira-kira gimana ya kondisi produksi pangan Indonesia? Cek berita ah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai mengikuti rapat terbatas yang membahas produksi gula nasional di kantor Presiden. Syahrul menjelaskan, dalam rapat terbatas hari ini, Presiden Jokowi disebutkan banyak memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satu arahan yang diberikan antara lain soal produksi gula dari hulu ke hilir, sesuai teknis atau tugas kementerian untuk memberikan dukungan agar Kementerian BUMN bisa melangkah lebih cepat untuk memperkuat kebutuhan-kebutuhan gula konsumsi kita, khususnya dan secepatnya akan masuk pada gula industri yang cukup besar. Untuk menghadapi persoalan tersebut, maka diperlukannya mobilitas transportasi yang baik, sehingga akan memperkuat interaksi antar desa dan kota dan meningkatkan dari segi produktivitas. Salah satunya, pesawat di mana pada masa dahulu kita menggunakan transportasi bertenaga hewan. Namun sekarang, kita dapat memanfaatkan transportasi berbasis teknologi mesin. Hal ini berkaitan dengan kemajuan teknologi dalam transportasi yang akan menjadi pendukung terhadap intensitas dalam interaksi. Secara tidak sadar, perkembangan iptek justru berkembang semakin pesat, sehingga kemampuan TIK sangat diperlukan dalam dunia era serba digital ini. Terlebih, dalam meningkatkan produktivitas produksi gula. Sistem teknologi seiring berjalannya waktu sering dimanfaatkan oleh para wirausahawan dalam mengukur produktivitas terhadap produksi gula. Selain itu, sistem TIK digunakan lewat sistem komputerisasi untuk menganalisis strategi SWOT yang digunakan dan didasarkan data laporan keuangan yang diurus oleh akuntan publik yang bekerja secara independen tanpa intervensi dari pemerintah melalui laporan keuangan yang dibuat. Kalau dilihat-lihat, seru juga ya jadi wirausahawan, tapi ternyata suatu perusahaan juga harus memiliki akuntan untuk memeriksa laporan keuangannya ya. Setelah beberapa hari kemudian, Samuel terinspirasi untuk memulai dalam membuka usahanya. Didukung dengan minatnya dalam berolahraga, ia ingin mendorong masyarakat untuk memulai hidup sehat dan bugar dengan membuka usaha pusat kebugaran jasmani atau yang kita lebih kenal dengan gym. Berawal dari tempat yang kecil hingga berkembang menjadi lebih luas dan lengkap. Wah, sudah jam segini. Saatnya pergi.